seperti kita tadi membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita bertali luar biasa, kita berdoa nanti. Nah Bapak Ibu, apa yang penting dari pertemuan kita silaturahim kita pada hari ini adalah sebentar lagi insya Allah 5 atau 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan mulia yang ditunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan suci, bulan yang ditunggu oleh umat Islam ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana turun seluruh keberkahan, semua ampunan, semua pintu ampunan dibuka dan jaza pahala di sisi Allah itu berlipat-lipat ganda di bulan itu. Nah makanya kemudian kita sebut bulan itu bulan suci. The question is, pertanyaannya adalah apakah bulannya saja yang suci sementara kita tidak suci? Ini yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Maka sebelum masuk bulan suci itu, mari kita bersihkan hati kita. Kita sucikan diri kita. Jadi jangan cuma bulannya saja yang suci, tapi kitanya nggak suci. Di antara kesucian dan kebersihan itu, Allah tuliskan dalam Al-Quran, siapa yang diterima seluruh amalnya oleh Allah adalah mereka yang illa man atallah bi qalbin salim. Orang yang datang kepada Allah memohon, berdoa, beribadah, beramal soleh kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang suci, hati yang bersih, maka insya Allah kita juga akan masuk bulan yang suci. Nah inilah mungkin momentum, ya walaupun setiap saat kita bisa ketemu, tapi momentum secara silaturahim, secara kepengurusan, ke-RW-an, PKK, keartian dan sebagainya, inilah saatnya. Bahkan saat-saat seperti ini sangat bagus ya, di tingkat RW pengurus dilaksanakan, kalau kemudian dilaksanakan juga di tingkat-tingkat RT dengan warga ini luar biasa. Luar biasa, menyongsong bulan suci, hati kita bersih, kita saling memaafkan. Nah, jangan nanti saling memaafkan kita terlambat, saling memaafkan nanti lebarannya maaf lahir batin, bukan itu artinya. Bukan itu artinya. Lagi kalau lagi mohon maaf lahir batin beda-beda. Kalau mau maaf lahir batin itu sekarang, supaya kita suci. Nah nanti kalau kita hari Idul Fitri, makanya kita ucapkan di sini taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah menerima semua amalan kita dari awal puasa sampai Allah menerima puasa kita, ibadah kita, amal soleh kita terima oleh amal soleh Anda itu saling mendoakan Allah minna wa minkum, saya, kami dan juga kalian semua, itu ucapannya. Nah, kalau kita bilang mohon maaf lahir batin dulu sebelum masuk bulan puasa itu. Jadi jangan sampai begitu masuk kita masuknya begitu nanti pemerintah mengumumkan sidang isbat bahwa malam ini mulai tarawih, besok mulai puasa, maka begitu tarawih pertama itulah ibadah pertama di bulan Ramadan. Nah ibadah pertama itu jangan sampai kita kelewat. Jangan sampai puasa kita full, tapi tarawih kita enggak. Sering saya sampaikan di mana-mana di ibu-ibu ya, sering saya sampaikan. Memang semuanya itu tarawih itu tetap apapun bentuknya tetap sunnah, tapi sunnah di bulan Ramadan yang mulai, yang wajibnya puasa. Tapi ingat, puasa itu ada syarat-syaratnya, kebisaannya, dan ada kelonggarannya. Bila sudah tua dan gak mungkin berpuasa, maka diganti dengan fidyah. Bila dalam keadaan menyusui dan memang tidak bisa selain menyusui, maka bisa diganti fidyah. Begitu juga yang hamil. Itu sudah syarat-syaratnya. Tapi bila kemudian dalam perjalanan atau sakit dan sebagainya, maka ada ganti, ada kodoknya puasa. Tarawih ada nggak kodok? Nggak ada, karena bulan Ramadannya cuma satu, sekali setahun. Sekali setahun bulan Ramadan itu, jadi nggak bisa. Kita nggak tarawih 2 kali, nggak tarawih 2 malam, nggak tarawih gitu. Dan kemudian nanti adalah bulan depan lah. Syawal bisa kita puasa sunnah Syawal. Kita bisa ganti puasa Ramadan, tapi tarawihnya enggak. Terus gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya gampang. Tarawih itu tidak harus berjamaah. Mungkin kita yang pulang malam, mungkin kita yang kurang cepat. Sholat tarawih di rumah. Kalau kita buat sholat tarawih 20, kita nggak kuat cukup sholat tarawih 8. Asal cepat sholat tarawih 6 atau 4 karena ada. Kalau sholat tahajud boleh. Kalau namanya tarawih yang mulainya bulan Ramadan itu ya yang dalam riwayatnya yang kuat ya kalau nggak 8 plus 3 ya 20 plus 3 gitu. Silakan sendiri.
baca ayat. Pak Ustadz kalau sholat sendiri nanti gimana ayatnya? Ya udah, rakaat pertama kuliah al-afirat, rakaat itu begitu, nanti yang berikut lagi kuliah al-afirat. Boleh, nggak baca ayat pun boleh. Yang tidak boleh jangan tinggalkan terawih. Kita capek sekali, kita ngantuk, kita harus besok kita tidur sebentar, bangun malam, kemudian laksanakan sholat tarawih. Ringan sekali Islam, ringan sekali. Jadi nggak ada yang memberatkan. Nah, dan manfaatnya ini luar biasa. Manfaatnya luar biasa kalau hati kita bersih, hati kita suci masuk di bulan Ramadan, dan kemudian kita laksanakan seluruh sunnah-sunnahnya subhanallah. Ibu-ibu, kami bapak-bapak ini kalau boleh sangat iri sama ibu-ibu. Kami nggak punya bonus tambahan dari pahala bulan Ramadan ini. Kenapa? Ya kami nggak, cuma kewajiban laki-laki itu berpuasa, itu melaksanakan sunnah. Kalau ibu ada kemudian menyiapkan iftar untuk berbuka bersama, pahalanya sama dengan pahala orang berpuasa ini. Lah yang kusyai'an dan tidak dikurangi sedikit pun. Bapak-bapak kita jadi bonus luar biasa. Mana ibu-ibu lagi yang misalnya nggak bisa sekarang, nanti puasa lagi jadi ada ganti. Kalau kami udah lewat saja, jadi ibu-ibu beruntung, sangat beruntung. Kalau boleh ditukar kita ini. Karena banyak ya, nggak ada surat Ar-Rijal dalam Al-Quran itu. Kita cari, itu kan surat Ar-Rijal namanya bahasa Arab itu laki-laki, An-Nisa itu perempuan. Yang ada surat An-Nisa. Kita mau protes, telat kita protes. Kita turun gitu. Nah, suratnya An-Nisa perempuan lagi dimuliakan. Karena dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sekitar 3.400-an gitu. Hadis itu menyebutkan bahwa salah satu yang pertama dari 7 golongan masuk surga itu wanita. Enggak lagi disebutkan laki-laki. Yang pertama kali dipanggil masuk surga itu di absen satu-satu itu wanita. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beruntunglah, bersyukurlah jadi wanita. Cuma itu syaratnya. Jadilah wanita yang sholihah, yang taat dan mencintai melayani suami dengan baik. Itu nomor satu. Ya, bagi yang masih suaminya masih bagi yang suaminya sudah mendahului rahmat Allah, maka jangan pernah berhenti berdoa. Ya, nggak harus berjarak kubur, tapi berdoalah di atas sejadah. Dan kemudian saya lihat hidayah total ini kita lakukan. Nah, ini kita persiapkan sebelum masuk Ramadan. Bersihkan hati kita semua. Salinglah memaafkan. Yang awal itu adalah suami dan istri. Jangan pernah ibu masuk ke tarawih tapi ada rasa di antara hati antara suami dan istri, di antara hati antara orang tua dan anak-anak. Bersihkan itu semua. Mari kita ajak dulu keluarga kita, anak kita, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat sunat tarawih pertama. Sebelum kita bangun sahur pertama, sebelum kita berniat kita akan berpuasa besok, mari kita bersihkan hati kita, suami istri, keluarga kita. Nah, ini kesempatannya kita dalam kepengurusan seperti ini. Kita saling maafkan. Tentu banyak hal baik tingkah laku atau kata atau apapun yang pernah kita lakukan selama ini. Mari kita bersihkan diri kita. Inilah makna menyongsong ruahan, apapun munggahan namanya, menyongsong ruahan itu. Mari kita bersihkan. Dan insya Allah Bapak tidak usah lagi tentang pahala. Jangan pernah berpikir lagi, waduh subhanallah berlipat-lipat ganda dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka menyongsong bulan Ramadan dilakukan. Selaku orang tua, berikan yang terbaik buat keluarga. Selaku pengurus warga, pengurus RT, berikanlah yang terbaik kepada warganya. Sebagai pengurus RW, berikanlah yang terbaik kepada warganya. Sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kita jalankan tugas kita. Jangan tagih di sini pahala bapak ibu itu sebagai pengurus warga. Tidak usah ditagih di sini. Yang di sini yang ada dapat bagian malah kan. Jadi jangan tersinggung. Jangan pernah tersinggung. Terus terang di depan pengurus RT semua saya sampaikan, Pak RW kita ini kebetulan secara pribadi sering curhat sama saya. Saya bilang apapun adanya, insya Allah saya tetap berada di samping RW. Kita jalan terus, ini amanah dari masyarakat. Jalan semua insya Allah.
Allah akan melindungi kita. Semua begitu juga Bapak yang sudah saya sampaikan. Jadi insya Allah selama kita berniat baik, selama kita berniat lillahi ta'ala, selama kita menjalankan ini sudahlah, insya Allah sudah menggantung pahala kita itu sudah ditetapkan dan turun kelak di alam barzakh kita. Makanya insya Allah selama itu sudahlah kita musyawarah dulu. Apalagi kayak Pak Ben luar biasa, urusan hidup urusan mati dia 14. Insya Allah diborong. Kadang-kadang jangan pahala-pahala orang lain betul. Dan jelas akan diberi kesempatan hidup berapa lebih lama dibanding di Pak Ben.